Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kedua dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan diselenggarakan secara konselebrasi bersama Imam Bernardus Hardijantan Dermawan PR dan Sylvester Nong PR. Penyambut umat Allah dari lingkungan Albertus Agung wilayah 3, Kor lingkungan Santo Ignatius wilayah 1. Mohon perhatian untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan. Mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita bersama-sama dengan hati senang merayakan pesta kerahiman ilahi, bahwa Allah begitu baik, penuh belas kasih kepada kita, dinyatakan dan ditampakkan dalam diri Yesus, Engkau andalanku. Satu pernyataan pewartaan kerahiman ilahi yang disampaikan langsung oleh Yesus kepada Faustina dan seterusnya diwartakan ke seluruh dunia, termasuk rasul-rasul kerahiman ini, Anda sekalian. Maka dengan penuh syukur kita menyambut rahmat berkat Tuhan melalui kerahiman ilahi dengan doa restu dan bimbingan Santa Faustina. Mari kita awali perayaan suci ini dengan menyadari siapa kita, mengakui kesalahan dosa kita supaya layak merayakan pesta ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Diri-Kau, kami menghurkan Diri-Kau.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan Maha Rahim, dalam masa perayaan Paskah, Engkau meneguhkan dan menguduskan umat-Mu. Tumbuhkanlah rahmat yang kami terima daripada-Mu di dalam hati kami, agar kami semakin memahami betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan,
tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci.
karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, pada Minggu Kerahiman Ilahi ini, atau Pesta Kerahiman Ilahi, kita bersyukur atas kasih sayang Allah kepada kita anak-anaknya. Allah tidak ingin menghakimi, apalagi menghukum. Allah mau mengampuni dan mau menyelamatkan, mau menebus kita semua. Pertanyaannya, apakah kita mau percaya pada kerahiman ilahi dan kemurahan hati Allah Bapa kita? Pada minggu pertama sesudah Hari Raya Paskah, umat Katolik di seluruh dunia merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Pesta ini sebenarnya langsung berasal dari permohonan Yesus sendiri yang disampaikan kepada Santa Faustina di Biara, di Polandia. Pada tahun 1905, lahirlah seorang gadis kecil bernama Kowalska di suatu desa kecil di Polandia. Karena miskin dan karena harus ikut mencari
bekerja, maka ia harus sekolah. Ia hanya sekolah sampai kelas 3. Pada usia 16 tahun, ia menyatakan keinginannya untuk masuk biara, tapi ayahnya menolak. Maka ia tetap bekerja, membantu orang tua. Namun pada usia 20 tahun, Tuhan sendiri menyatakan atau menyuruh dia pergi ke kota Warsawa untuk menjadi suster. Dan dia diterima di biara Bunda Maria Maharahim. Waktu ia terima jubah, ia mendapat nama Faustina. Karena pendidikannya rendah, maka Faustina mendapat pekerjaan di biara yang amat sederhana, yaitu urusan dapur, urusan masak, bekerja di kebun, atau kadang-kadang menerima tamu. Semua pekerjaan sederhana ini dilakukannya dengan semangat rendah hati. Dia sungguh sangat sederhana. Dan pada tahun 1931, pada usia 26 tahun, Faustina mulai mendapat anugerah istimewa. Melihat malaikat pelindung, melihat malaikat agung Mikael, malahan melihat Yesus sendiri yang sering menampakkan diri kepadanya. Kalau Faustina berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus, Yesus sering berbicara dengan Faustina. Maka cerita tentang kerahiman ilahi yang tidak dikenal atau dirindukan umat, Yesus minta supaya penampakannya dilukiskan, digambar. Berkali-kali seorang pelukis mencoba melukis apa yang disampaikan Faustina kepadanya. Akhirnya lahirlah gambar kerahiman Yesus, seperti yang sekarang kita lihat dan kita arak pada permulaan misa tadi. Yesus sedang memberkati umatnya. Yesus yang dalamnya terluka dan ada 2 saluran air, saluran keluar dari dalamnya, dari dadanya. Yang satu merah adalah darahnya sendiri, minuman bagi jiwa-jiwa manusia. Sedangkan yang satunya putih, air yang menghidupkan jiwa manusia. Setiap orang yang berdoa memandang gambar ini dan berkata, Yesus, Engkaulah andalanku, orang itu akan mengalami kerahiman atau pengampunan dari Tuhan. Faustina sering berdoa mohon kerahiman Allah bagi jiwa-jiwa manusia di api penyucian. Faustina sering diganggu oleh setan. Setan tidak senang kalau jiwa-jiwa manusia ditolong oleh kerahiman Allah. Setan mengusahakan manusia supaya manusia celaka, supaya manusia tidak peduli, cuek akan kerahiman Allah yang ditawarkan oleh Faustina. Faustina sering menderita sakit luar biasa pada saat dia merendahkan diri di hadapan sakramen Maha Kudus, merebahkan diri di hadapan sakramen Maha Kudus. Berjam-jam, dikatakan bahwa dari pukul 8 sampai 11 malam dia menderita, merebahkan diri di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan dia diminta berdoa rosario yang disebut dalam bahasa Polandia koronka, artinya mahkota kecil. Yesus juga minta supaya pada pukul 3 sore diistimewakan
karena itulah saat dia wafat, suatu rahmat penebusan, saat rahmat penebusan diarahkan kepada dunia. Karena Faustina menderita penyakit TBC paru-paru, maka pada usia yang masih sangat muda, 33 tahun, sama seperti usia Yesus sendiri, dia dipanggil Allah. Bukan karena jasa atau pekerjaan besar, tetapi karena kerahiman Allah lah Faustina dinyatakan sebagai seorang kudus, santa. Berkat pesta kerahiman ilahi, umat yang percaya akan Allah yang Maha Rahim, bila dapat memperoleh indulgensi, anugerah istimewa, yaitu penglepasan, penghapusan segala hukuman akibat dosanya. Kita perlu mengaku dosa, mengikuti misa, menyambut komuni, dan menghormati Yesus itu dengan berkata, Yesus, Engkau andalanku. Damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Mari kita seperti Faustina, mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah yang Maha Rahim. Percaya kepada kerahiman ilahi, berarti kita pun mau rahim, mau penuh belas kasih pada orang lain, artinya mau mengampuni sesama, mau berbuat baik kepada mereka, mau mendoakan mereka. Itulah inspirasi pada pesta kerahiman ilahi ini. Berkat Allah menyertai kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bergembira karena Kristus yang telah bangkit hadir di tengah-tengah kita. Dalam suasana gembira inilah, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapa Suci Paus Fransiskus, para uskup, imam, dan semua rohaniwan mendapat bimbingan dan terang Roh Kudus dalam melanjutkan karya pewartaan kabar sukacita ilahi dari Allah, agar semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus, Sang Sumber air kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh bangsa, semoga kemenangan Kristus, Putra Bapa atas maut, menumbuhkan gairah dalam hati seluruh bangsa, sehingga mereka tekun berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena musibah, semoga Allah Bapa bersama Bunda Pelindung segala bangsa membimbing mereka yang terkena musibah bencana alam, agar mereka menemukan Yesus Kristus yang telah hidup, wafat, dan bangkit, yang senantiasa menyertai mereka dalam menghadapi kesulitan kehidupan. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim senantiasa mendampingi kita semua yang mengikuti pesta kerahiman ilahi ini, agar senantiasa mengikuti pesannya, yaitu hidup dengan mengandalkan Tuhan, serta berbelas kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga mau sampaikan intensi misa hari ini. Syukur atas ulang tahun JB Raditya Aristo ke-33. Mohon kelancaran untuk pengurusan parents bridging visa. Mohon kelancaran rencana dan usaha anak dalam pekerjaan. Rahmat bagi Benediktus Sananta Manohin dapat diterima bekerja di BUMN. Mohon kelancaran kuliah beasiswa Thomas Rivaldi. Mohon rahmat kesembuhan bagi Antonius Indra, Maria Uke Suryani, Yohanes Rusli, dan ibu. Seorang ibu di Bandung, Rudi Lirungan Philips. Juga mohon kedamaian abadi di surga, Bapak Bonifasius Bon, Franciscus Aloysius, Hadi Widarta Francisca Tuti Mulyati, Felicia Ratna Widarta, Bapak Julius Purwanto. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu telah bersabda, berbahagialah mereka yang tak melihat namun percaya juga. Kami pun belum pernah melihat Yesus, tetapi kami mau percaya kepadanya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. sebab kemurahan maka menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan maka menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Bersama
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber pembaharuan sejati, terimalah kiranya persembahan umat-Mu beserta para baptisan baru. Semoga kami yang mengimani nama-Mu serta Kau perbaharui berkat pembaptisan memperoleh bahagia kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi terutama pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal. Dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Dimuliakan namamu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai ke sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal.
Haleluya, Tuhan Maha Kuasa, tangannya panjang, berkat berlimpah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga rahmat sakramen Paskah yang telah Kau curahkan dan kami terima tetap meresap ke dalam hati kami, serta kami hayati dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Thomas Aldi Adi Saputo dari lingkungan Santa Maria Ratu Rosario, wilayah 5, dengan Sisilia Nanda Puspita dari Gereja Santo Yusuf, Paroki Bandung, Gunung Kidul. Merupakan pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Mohon kerjasama umat untuk tidak merusak stiker barcode, stiker evakuasi, dan tidak membuang sampah sembarangan. 3. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu, tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 adalah sebagai berikut. Kolekte sejumlah Rp91.487.605. Sumbangan operasional gereja sejumlah Rp79.533.210. Sumbangan operasional pekan suci sejumlah Rp435.987.345. Lilin Paskah sejumlah Rp18.072.000. Lilin Gua Maria sejumlah Rp1.173.000. Sekian pengumuman, terima kasih. Dewan Paroki San Mari Romo Hardi dengan para dewan mengucapkan selamat pesta kerahiman ilahi pada saudara-saudara sekalian. Selamat pesta kerahiman ilahi. Dengan tepuk tangan ini bukan berarti berkat Tuhan ditutup, tapi tetap terbuka. Karena apa? Lihatlah gambarnya, Engkau andalanku, tetap memberikan berkat, tetap memberikan darahnya untuk kita suci kembali air dan semua. Dialah, jadi tetap terbuka, terimalah berkat Tuhan melalui Yesus, andalanku. Tuhan sertamu, semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada Ekaristi, pada pesta kerahiman ilahi selesai. Kita pergi, kita diutus.